Ya, halo, balik lagi di channel YouTube gua. Dan di video kali ini gua bakal bikin tutorial bagaimana sih cara kita overclock CPU dan RAM. Mungkin banyak dari kalian ya yang belum tahu apa itu overclock atau OC. Overclock atau OC itu kita menjalankan kemampuan gitu dari komponen CPU atau RAM itu di atas spesifikasi pabrik. Kayak misalkan di sekarang ini gue make AMD Ryzen 3 3100 3,6 GHz up to 3,9 GHz. Nah, di overclock ini gue coba bakal naikin base clocknya itu lebih tinggi dibanding dari spesifik pabrik. Dan juga misalkan kayak RAM ini gue speednya itu 2666 MHz, itu mungkin bisa gue naikin ke yang lebih tinggi. Jadi untuk overclock ini yang bakal gue kasih ke kalian itu overclock penggunaan sehari-hari, nggak sampai bikin merusak komponen juga. Jadi masih dalam batas yang wajar. Dan mungkin ini juga overclock CPU ini dan RAM juga mungkin bisa lebih menghemat daya gitu dibanding setelan pabrik ini nih di awal. Dan juga meningkatkan performa ya menurut gue sih cukup signifikan ya, yang mungkin nanti bisa dilihat di hasil data yang udah gue ukur gitu. Nah, mungkin langsung aja kali ya, tanpa panjang lebar lagi, gue langsung kasih caranya gimana sih cara overclock atau OC buat pemula. Jadi kalian tuh nggak perlu takut buat overclock komponen kalian, terutama CPU dan RAM. Oke, langsung aja kita masuk ke BIOSnya. Yuk. Nah, oke, ini udah masuk ke tampilan BIOSnya ya. Nah, nih seperti yang udah kalian lihat nih ya, CPU speednya masih default ya, 3,6, DDR speednya 2666 MHz. Nah, ini settingan awalnya. Nah, langsung aja kita coba ke kita masuk ke advance mode, pencet ini tombol F7. Nah, udah berubah ya, ini udah berubah. Terus kita masuk ke nih settingan overclock. Oke, sebentar. Oke, nih ya, masuk ke settingan overclock. Nah, ini nih, yang ini OC Explore mode kita ubah ke expert. Nah, kalau udah, nih CPU rasio itu yang apa? Ini nih speed ininya tuh 3600 MHz. Nah, ini kita ubah misalkan ke 40 itu artinya 4 GHz. Terus kita ubah ini dia CPU core voltage. Kita bikin ke mode override itu jadi dia tuh konstan di voltase yang udah kita bikin. Kalau misalkan bikin offset itu dia bakal kasih lebih berapa gitu, berapa voltase. Nah, ini kita bikin override aja. Ini kita masukin 1,35. Nah, 1,35 itu batas untuk penggunaan voltase harian ya. Jadi kalau bisa kalian boleh contekin ini. Kalian ikutin aja. Ini udah pasti buat pengguna harian, daily use, buat ngegame, browsing apa segala macam itu 1,35. Kalau misalkan bisa lebih dari itu tuh kadang bisa blue screen gitu. Nah, mungkin begini. Terus kalau udah, kita masuk, kita apply ya. Kita apply, pencet F10 biar buat ngubah ke 4. Terus kalau udah, kita coba masuk ke BIOS lagi nih. Oke, ini udah balik lagi ke BIOSnya. Nah, nih seperti yang kalian lihat, CPU speednya udah berubah ke 4 GHz ya. Sesuai tadi sama apa yang udah
kita atur tadi itu. Terus nah kalau udah kita masuk nih ke overclock memori. Sebenarnya untuk overclock memori itu ada dua ya. Untuk profil apa ada yang namanya XMP. Nah itu tuh ada di memori yang emang sekiranya tuh frekuensi itu udah tinggi, udah misalkan kayak 3000 atau berapa sekian. Nah sedangkan di gua ini dia ini nggak ada tuh XMP, not support, nggak ada. Jadi udah default 2666 MHz. Nah tapi ada juga nih dari motherboard MSI enaknya itu ada yang namanya memori try it, memori coba itu gitu. Oke. Nah di sini banyak nih profilnya nih. Ini bener-bener kayak MSI yang udah ngelakuin konfigurasi, terus juga ada validasi dari MSI-nya kayak begini. Nah cuman sini lumayan tuh, ada 2400, 12, 14, 14, 2000, 6666, 14, 14, 2800, bla 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 sekiannya. Nah ini nih biar buat kalian tuh biar lebih gampang, kayak nggak perlu ngatur nih daerah frekuensi misalkan mau berapa. Terus advanced DRAM configuration. Nah ini nih kayak main timing. Ini 20, 19, 19, 43. Terus ada sub timing. Nah itu kan itu manual ya. Kalian kan ribet gitu ya. Nah kalau misalkan kalian itu pakai memory try it, itu kalian itu udah otomatis gitu. Kalian tinggal pilih misalkan di profil apa. Misalkan nih di ini nih 3600, 18, 22, 22, 22, 42. Ini kalian enter. Nah udah di advanced DRAM-nya udah berubah tuh 18, 22, 22, 22, 42. Dan juga di DRAM voltage. Nah tuh DRAM voltage-nya udah berubah ke 1,4 yang tadinya tuh 1,35. Terus ini SOC voltage-nya juga kita ubah ya. Ini buat si CPU ini melakukan kontakan sama RAM itu biar lebih enak. Ini kita kasih 1,2 volt aja. Itu ini ya. Ini nih untuk dua ini sih sebenarnya tuh tergantung dari ini ya. Memori kalian itu kuatnya. Misalkan kalau misalnya tadi kan gue bikinnya di 3600 CL18. Karena memori gue itu memang timingnya tuh terlalu longgar banget ya. Jadi gue bikinnya voltasenya gede. Mungkin dari kalian nih misalkan dengan konfigurasi kayak begini nih mungkin bisa lebih rendah, itu mungkin 1,375 atau 1,35 gitu. Oh ya, sama satu lagi nih ya. Untuk ini nih kayak 18, kayak misalkan nih kayak 18, 22, 22, 42 itu tuh timingnya semakin kecil itu tuh semakin bagus gitu. Ini kayak misalkan nih 12, 14, 14, 14, 34. Nah, itu kan timingnya tuh ketat banget ya. Itu tuh bagus itu. Jadi kayak jeda RAM itu memproses sesuatu tuh lebih cepat gitu. Tapi kalau bisa dibilang lebih mending frekuensi tinggi atau timing yang longgar, atau frekuensinya rendah kayak ini nih 2400 tapi ketat sih, menurut gua sih ya dua-duanya ini penting gitu. Jadi kalau bisa dibalance aja, ini jangan terlalu tinggi atau jangan terus timingnya longgar banget, atau ini nih kayak gini tapi frekuensinya kecil tapi timingnya ketat. Jadi kalau bisa sih menurut gue sih seimbangin aja gitu. Nah di sini gue nggak coba pakai memory try it. Di sini nih gue coba bakal pakai 3200 aja ya. 3200 berarti ini tuh 1700 MHz. Ya ini memory failure retry-nya gue bikin 3. Jadi dia tuh bakal nyoba, kalau misalkan gagal dia bakal nyoba sebanyak 3 kali gitu. Nah untuk timingnya gue bikin lebih ketat lagi. Gue bikin CL nya tetap 18, tapi yang lainnya ini gue bikin 20, 20, 20. Ini gue coba 40. Kayak udah nih. Kalau udah kita F10 buat nge-save. Terus kita enter. Ini dia.
Oke, udah masuk ke BIOS lagi. Lihat, ini udah berubah ya. Tadinya kan 2666 MHz jadi ke 3200 MHz. Oke, kalau udah nih ya, gue bakal coba lagi. Ini kita disable, ini kita bikin ke 3200. Sorry. Ini 1700. Tadi ini berapa? 18, 20, 40 ya. Oke. Nah, ini comment rate sebenarnya kalau bagusnya sih 1T ya. Gitu, jadi lebih ini 1T. Udah masuk nih. Gimana kalau misalkan kayaknya mau nambah lagi nih, misalkan ke 33333 nih. Bisa coba ke 33333. Ya, ke 3333. Jadi kalau misalkan dari RAM sama CPU tuh kalian tuh kalau bisa tuh naikinnya pelan-pelan gitu, satu tingkat. Kayak misalkan CPU tadi kan basicnya kan boostnya sampai 3,9. Nah, kalian coba aja tuh di sini. Ini misalkan 3,9, terus booting BIOS kalau misalkan bisa naikin 40 gitu, kalau misalkan bisa 40. Terus kalau misalkan masih bisa lagi coba ke 41 gitu. Kalau misalkan masih bisa misalkan nih di mentok di 41, misalkan di 42, misalkan udah nggak bisa booting nih. Ya udah berarti settingan maksimal di voltase CPU voltase itu 1,35, berarti 4,1. Ya udah berarti untuk dailynya tuh ya udah segitu mentoknya. Kalian nggak bisa maksain lebih ke itu, karena kalau misalnya itu bisa bahaya ke komponen kalian. Sama juga kayak RAM. Nih kayak misalkan di 3200 udah bisa nih kayaknya nih kurang ketat nih. Kalian mau bikin misalkan kayak 18 40, misalkan kalian mau bikin gitu. Nih, kita coba nih ya. Ini gue coba naikin ke 33333. Terus ininya gue bikin 18 40. Oke, gue coba. Kalau udah F10. Terus bentar, ini ada yang keubah. Ini 1,4. Udah, kita enter. Oke, ini kayaknya nggak masuk nih ya ke BIOSnya lagi. Udah nggak masuk. Soalnya di motherboard gue nyala juga itu, debugnya error ada di CPU. Nah, kalau kayak gini kalian nggak perlu panik. Kalian ini aja, tinggal matiin CPU kalian, terus cabut stop kontak power supply. Nah, kalau udah terus kan ada baterai CMOS tuh ya di motherboard. Biasanya di sekitaran baterai CMOS itu yang bulat, nanti bakal gua lampirin di ininya. Itu kalian jumper aja tuh yang kalau di motherboard MSI itu namanya JBAT ya, JBAT. Itu kalian jumper, bisa pakai obeng atau apalah, pokoknya itu kalian jumper aja ke pas komputer udah mati, terus kabel stop kontak yang power supply udah dicabut. Nah, itu kalian jumper aja, nanti BIOSnya bakal ngereset ke settingan awal. Oke, bentar. Oke, ini udah gua reset ya. Ini kalian pencet aja F1. Kalian pencet aja F1. Nah, lihat udah ya, dia ke reset lagi ke awal. Jadi kalian tuh nggak perlu panik. Kalau udah ya udah, tinggal kita atur lagi gitu kan. Nih, kita masuk ke OC. Terus ini ubah ke expert. Nah, ini ke 40. Terus CPU core-nya override 1,35, enter. Kalau udah, ini tadi kan ke nah ya, kayak ini tadi. Terus ini kita ubah ke 3. Ini 1,4. Ini kita ubah ke override lagi 1,2. Oke, udah.
Terus ini udah oke. Ini kita bikin 20 tapi 40 ini ya, 42 aja deh, 42 aja. Oke, kalau udah kita F10 lagi buat ini, terus kita enter. Oke, lihat udah masuk lagi ya, udah keubah lagi ke 4000 sama 3600 MHz. Oke, kan kalau udah kayak gini enggak. Bentar. Oke, mungkin kalau udah begini, karena tadi kan udah coba ya, tadi kan bikin di apa, CL 18 40 nggak bisa ya. Ya udah, mungkin mentoknya sampai begini, segini aja gitu kan. Ya udah, berarti kalau udah kayak gini kita F10 lagi, terus kita enter. Kita masuk ke Windows-nya. Oke, sekarang kita udah masuk ke tampilan BIOS-nya. Nih, kita cek ya lewat CPU Z. Nah, oke, ini udah masuk nih ya. Tadi kan di BIOS kita aturnya itu 4,1 GHz dan ini udah masuk. Nah, kalian lihat sendiri. Dengan core voltage 1,3 volt. Udah berubah ya. Kemudian untuk RAM, nah ini dia. Bang, ini kenapa ini kok RAM-nya ini cuman 1800 MHz? Oke, mungkin kalian masih bingung ya untuk di sini. Jadi gini, RAM itu kan ini kan DDR4. Nah, DDR itu singkatan dari double data rate. Nah, jadi ini frekuensi ini tinggal kalian kali 2 aja. Kira-kira bener atau enggak dengan settingan yang ada di BIOS gitu. Kayak misalkan tadi kan kita settingnya tuh di 3600 ya. Ya udah, kira-kira ini 1800 dikali 2 bener gak hasilnya 3600. Nah, kayak gitu. Terus kan juga ini CL kita cek, ini udah 18, 22, 22, 42, bener ya. Nah, mungkin kayak gitu. Nah, itu udah mungkin dari kita OC atau overclock lewat BIOS. Nah, kemudian ada cara lain, cara kita buat overclock CPU. Nah, kita pakai nih aplikasi AMD Ryzen Master. Ini kalian bisa aja download di website AMD. Kalian searching aja AMD Ryzen Master. Nanti juga kalian bakal dapat yang software terbaru. Ini kalau udah kita buka aja. Nah, kalau ini di sini tuh cuman bisa overclock CPU doang ya. Kalau untuk RAM harus lewat BIOS. Kalau udah tadi kita klik OK aja. Nah, ini tampilannya biasa ya. Maksudnya basic doang kayak gini. Nggak masalah. Kalau misalnya kalian mungkin udah lebih jago atau apa, kalian bisa advance view. Nah, ini melebar, jadi tampilannya banyak banget. Dan di sini tiap core juga ada nih. Nah, di sini kita bisa, di sini juga kita bisa OC misalkan satu core aja nih. Kayak misalkan ini nih, ada bintang terus emas. Itu artinya dia ini core yang paling cepat di antara yang lain. Gitu. Misalkan nih kalian mau ningkatin core yang ketiga ini nih, bisa aja mungkin biar performanya lebih tinggi gitu. Nah, tapi di sini gue bakal bikin semua core pukul sama rata ya. Sebelumnya kan kita ini ya di 4,1 MHz atau 4,1 GHz di core voltage 1,3. Misalkan dari kalian nih, cobalah naikin dikit gitu, naikin 100 atau mungkin 50 nih kayak gue gini, ini 50 dengan core voltage 1,325. Misalkan kalau udah kita apply, kalau misalkan kalian mau tes dulu, boleh tes biar untuk kayak kira-kira ini tuh bisa nggak sih dijalanin buat keseharian. Nah, kemudian untuk kalian juga bisa ngecek kira-kira
untuk settingan OC gue ini bisa jalan atau enggak buat daily use, itu kalian coba aja running di Cinebench R15. Itu mungkin bisa 5 5 kali looping berulang kali terus-terusan, atau mungkin bisa kalau mau kalian lebih pasti lagi, jalanin aja Cinebench R15 10 kali looping, 10 kali muter ulang-ulang terus. Semisal dari itu nggak ada blue screen, itu artinya kalian udah bisa buat jalanin daily use. Mungkin bisa main kayak GTA 5 atau mungkin Valorant dan lain sebagainya. Nah ini udah ya, dia bisa di 4,15 GHz di voltage 1,325. Ya, mungkin kayak gitu ya untuk tips cara kita overclock lewat BIOS dan juga AMD Ryzen Master gitu. Nih kita lihat lagi di CPU Z-nya. Sebelum itu kita lihat lagi di CPU Z-nya, dia jalan di 4,15 enggak. Nah, kalian bisa lihat dia naik 4150. Oke. Nah, mungkin begini nih untuk tutorialnya. Selanjutnya ya kita masuk ke pengujiannya. Kira-kira dari overclock ini kita dapat untung apa sih? Oke, mungkin kayak gitu ya. Gimana dari penjelasan gua terkait overclock CPU dan RAM? Mungkin nggak ada salahnya buat kalian buat nyoba gitu untuk overclock CPU dan RAM kalian, biar kalian itu mendapatkan keuntungan yang lebih, performa yang lebih dengan harga yang tetap segitu gitu. Mungkin dari Ryzen 3 3100 gue ini kalau di overclock mungkin bisa mengimbangi Ryzen 3 3300X yang defaultnya gitu. Dengan gitu kan pokoknya kalian tuh gak perlu takut untuk takut terlalu takut komponen kalian rusak atau apa, enggak. Selama kalian itu mengikuti tuh apa yang udah gua kasih tahu, bagaimana cara overclock, batasannya tuh sampai mana. Nah mungkin itu bakal aman gitu untuk komponen kalian. Dan juga kalau misalkan nih bahkan bisa memperpanjang umur komponen kalian kalau misalkan kalian melakukan overclock dengan pengoptimalan tuh yang tepat gitu. Nah mungkin cukup sampai sini aja ya untuk video gua yang kali ini. Sampai ketemu di video lainnya. Jangan lupa like dan subscribe. Like kalau misalkan video itu bisa berguna buat kalian. Dislike aja kalau misalkan kalian nggak suka. Share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian itu tahu kalau ada video ini. Komen juga kalau misalkan kalian ada kendala atau apa. Oke, sampai ketemu di video lainnya. Thank you, arigato.